Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, Jemaat Mezbah Doa yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan. Kita sudah melewati dari pagi sampai malam, pada malam hari ini kita mau sama-sama menikmati hadirat-Nya kembali. Mari kita siapkan hati kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, yang bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan. Buat tuntunan Tuhan, buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Sehingga malam hari ini kami boleh bisa bergabung kembali di dalam mezbah doa malam hari ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Jika kami masih ada sampai saat sekarang ini, semuanya karena kasih Tuhan atas setiap kami. Bapa, biarlah kami terus mau berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dan Engkau menyertai kami selalu senantiasa. Tuhan menuntun langkah-langkah setiap kami, sehingga kami terus bisa berjalan di dalam jalan yang Tuhan sudah tetapkan atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami, Kau yang kuduskan, sucikan kami, layakkan kami untuk kami datang menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada pada malam hari ini. Setiap hati yang haus, setiap jiwa yang haus akan dipuaskan karena hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajarkan kami untuk kami terus selalu mengucap syukur di dalam segala hal, di dalam segala kondisi. Kami mau mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Naikkan pujian penyembahan-Mu, naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan mazmur-Mu buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Engkau yang pimpin langkah kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah kami ya Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu. Kami berjalan di dalam jalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan ya Tuhan. Ku tak mau berjalan. Kami perlukan Engkau ya Tuhan. Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Biar Engkau yang memimpin kami ya Tuhan. Langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu nyatakan ya Tuhan, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari lebih lagi. Bila Engkau tak besertaku,
langkahku, ku tak mau berjalan, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Ku perlu Tuhan, memimpin langkah kami, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Biar Tuhan yang memimpin langkah, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan di dalam berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan kami, berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ya Tuhan, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau ya Tuhan, ku perlu Tuhan yang memimpin langkah-langkah, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Mari naikkan dengan segenap hati, pimpin biar langkahku Tuhan setiap waktu. Amin. Berjalan dalam Roh-Mu, biar Tuhan nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Jesus. Biar Tuhan berjalan bersama dengan kita, biar Tuhan menyertai kita di dalam segala kondisi. Percayalah rencana-rencana Tuhan melebihi rencana kita. Mungkin terkadang kita berpikir, kenapa kondisiku sekarang saat ini begini? Tapi percayalah, ada maksud Tuhan di dalam setiap rencana-rencananya. Percaya rencana-Mu yang paling indah Tuhan atas setiap kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari bersyukur, bersyukur. Mungkin malam hari ini kau mempunyai doa yang belum dijawab sama Tuhan, tetap bersyukur. Dijawab atau tidak dijawab, kita akan tetap menyembah Tuhan. Mari kita belajar sama-sama. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yes. Ya. Rasakan hadirat-Nya mengalir, nikmati hadirat-Nya. Biar hadirat Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau. Naikkan dengan segenap hati. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Tuhan, pimpin langkah setiap pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu ya Tuhan, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu,
berjalanlah denganku bila engkau tak besertaku. Oh, ku tak mau berjalan berjalan. Kami perlu Engkau. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkah Pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan ya Tuhan, Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bagian yang terbaik di dalam kehidupan kami adalah memilih Engkau sebagai juru selamat Tuhan, Bapa kami, Raja kami, sahabat kami. Karena Engkau lah harta yang paling berharga yang kami punya ya Tuhan. Makasih, makasih Yesus. Memilih-Mu bagian yang terbaik. Selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Engkau Yesus selamanya. Mari naikkan dengan iman. Memilih-Mu ya. yang terbaik. Biar ini menjadi deklarasi iman kami. Selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Engkau Yesus, Engkau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari lebih lagi nyatakan. Memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya tak tergantikan, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Makasih Tuhan, Kau yang paling berharga yang kami miliki. Hanya Yesus, hanya Engkau. Memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Sekali lagi, memilih-Mu ya Tuhan adalah bagian yang
yang terbaik di dalam hidup kami. Selamanya tak akan tergantikan. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya. Engkau tak akan terganti, harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi hidup kami sampai hari ini Tuhan. Amen. Sebab kami tahu bahwa rancangan-Mu senantiasa adalah rancangan yang damai sejahtera bagi setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya penuh dengan segenap hati kami karena kami melihat bagaimana tangan-Mu bekerja atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Kami beroleh begitu banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Apapun yang terjadi, satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati. Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap umat-Mu Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caramu, dengan caranya, amin. Di waktu yang tepat, kami percaya Tuhan, ku kan melihat Kau sediakan Dia yang terbaik bagi jadikan kami. semua. Mari bersama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Engkau menjawab pada Yesus waktu menjawab lebih dari yang kuharapkan. dengan caramu Dengan Tuhan, caranya, di waktu yang tepat, kami kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hatimu, dengan iman nyatakan satu hal yang kami tahu, satu hal yang kami pegang teguh Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu. Apapun perkara kami percaya bahwa senantiasa Engkau pegang setiap kehidupan kami. Dengan waktu-Mu Tuhan, Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari dengan sungguh nyatakan, oh Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Sebab kami percaya bahwa tidak ada rancangan-Mu yang gagal atas hidup kami Tuhan. Engkau yang memulainya, Engkau yang mengakhirinya Tuhan. Satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa segala sesuatunya Engkau jadikan sempurna. Pertolongan-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Bahkan mujizat-Mu belum tidak pernah berhenti atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini iman kami, ini setiap pernyataan kami Bapa. Yesus mendengar
lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya caramu waktu yang Tuhan, ku kan melihat. Dia Sekali lagi mari jadikan dengan iman semua. nyatakan, Tuhan Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab Engkau menjawab lebih dari yang ku harapkan. sebab dengan caramu Dengan caranya di waktu yang tepat. amin Tuhan, Ku kan melihat Dia jadikan semua. jadikan semua. Tuhan menjawab. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami membuka hati bagi firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami. Dalam nama Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita. Katakan bersama. Amin, amin, amin. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Saudara, puji Tuhan, hari ini ya kita ada bersama-sama, saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Ya, dan tema sore hari ini adalah yang dicintai dan yang diberkati. Siapa yang mau dicintai Tuhan? Siapa yang mau diberkati Tuhan? Semua amin, amin, amin ya. Kalau dicintai, diberkati Tuhan itu semua mau. Amin, yes saya mau. Tapi saudara, ya firman Tuhan itu ya selalu kalau kita berbuat dosa, ya Tuhan itu tidak ada syarat. Kita datang minta ampun, kita diampuni. Kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Tapi mujizat, ya Tuhan dalam hidup kita tuh bersyarat. Kalau kita mau menjadi orang yang dicintai, diberkati Tuhan, ya ada syaratnya. Dan kita mau lihat sekarang, mari kita buka bersama Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ini firman, ini ayat yang dikasih ya dari tema ini saudara. Amsal 3 ayat 3 kita baca bersama dengan suara yang keras ya. Amsal 3 ayat 3 sampai ayat yang keempat, 1, 2, 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat 4 baca bersama. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ayat ini wow enggak? Wow. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Kita semua tentu ingin dihargai. Ya Pak ya. Enggak usah bilang tidak. Ya, enggak usah sok rohani. Ya, saya enggak mau dihargai Bu. Ya, padahal kalau ketemu orang di mana, itu ya ketemu saya, dia kok enggak senyum. Ya, semua manusia itu pengen dihargai. Itu sudah sifat dasar manusia. Kita nih pengen dihargai, orang tua pengen dihargai sama anak. Ya, semua kita ini pengen dihargai. Kalau kita pengen dihargai manusia, ya itu biasa saudara, dihargai manusia. Tapi ayat ini berkata, kita ini mendapat penghargaan dalam pandangan Allah, Tuhan, dan juga manusia. Saudara, kalau kita mendapat penghargaan di mata Tuhan, wow, itu luar biasa enggak? Saudara merasa itu biasa saja? Ini jemaatnya kok tenang teduh ya, tidak berekspresi gitu ya. Ditanya diam aja gitu ya, ngeliatin aja. Saya pikir nih ini bengong, ngerti atau
terpesona dengan saya. Atau bagaimana ya saudara? Saudara mendapat penghargaan, dihargai oleh Tuhan. Itu wow nggak? Bukan cuma wow, 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 wow. Wow-nya 3 kali ya, belajar sama saya bilang wow, wow, wow. Nah gitu dong, ini baru bilang orang Semarang. Saudara, kita dikatakan mendapat penghargaan di mata Tuhan. Wow, kalau kita dihargai Tuhan itu seperti apa saudara? Kita dihargai manusia aja, kita terima fasilitas yang begitu luar biasa loh. Iya loh, kita kalau dihargai manusia terima fasilitas nggak? Iya. Tapi ya kalau kita mendapat penghargaan di mata manusia saudara, lebih lagi kalau kita dapat penghargaan di mata Tuhan. Jangan cari hanya penghargaan di mata manusia, karena untuk mendapat penghargaan di mata manusia orang bisa pencitraan. Ya, penghargaan di mata manusia saja itu pret. Banyak orang hari-hari ini manis di depan, ya, manis di mulut tapi di belakang lain. Apalagi hari-hari ini banyak penjilat-penjilat. Mungkin di Semarang tidak ada, kan orang Semarang itu luar biasa semuanya. Ya, halus, lembut, ya, nggak usah memuji diri, sombong loh. Baru dibilang itu udah tepuk tangan semuanya. Kelihatan ya. Mendapat penghargaan di mata Tuhan. Wow, saudara bisa bayangkan fasilitas surgawi yang akan saudara dapatkan ketika Tuhan menghargaimu. Tapi di sana dikatakan syaratnya, ayat yang ketiga coba kita balik sama-sama. Itu akan terjadi ketika ayat yang ketiga berkata, janganlah kiranya apa? Kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan kita. Kenapa bangsa Israel itu selalu mengalami penghukuman ketika mereka beralih setia, ketika mereka berubah setia dari Tuhan, hidup mereka terhukum. Mereka masuk di dalam penghukuman. 40 tahun mereka berputar di padang gurun. Bahkan satu angkatan mati semua di padang gurun. Tidak diizinkan menginjak tanah perjanjian. Kenapa? Karena berubah setia dari Tuhan. Saudara, apa yang menyebabkan orang bisa berubah setia? Yang pertama tentunya karena penderitaan. Banyak manusia itu nggak tahan menderita. Banyak orang itu nggak kuat ketika mengalami pencobaan. Ya, melihat sesuatu di depan mata yang lebih indah, tinggalin Tuhan. Itu kisahnya bangsa Israel. Kenapa ditulis dalam Alkitab? Firman Tuhan berkata, perjalanan tentang bangsa Israel ditulis untuk memperingatkan kita yang berada di akhir zaman ini, supaya kita mengambil nilai pembelajaran dari kehidupan bangsa Israel. Mereka itu kalau senang, wah memuji Tuhan. Nanti saudara, nggak ada air, mengutuki Tuhan, nggak ada makan enak di padang gurun. Mereka bilang sama Musa, kenapa kamu bawa kita keluar ke sini? Kita mending mati kelaparan, kita mending mati di Mesir, jadi budak di sana nggak apa-apa, tapi kita makan enak. Daripada engkau bawa kami harus melalui padang gurun ini dan kita nggak bisa makan enak. Itu bangsa Israel. Ketika mengalami tekanan penderitaan, mereka itu berubah setia. Tapi ketika ada makanan enak, puji Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Habis itu dia balik belakang bilang, bercanda. Ya, begitu tuh manusia. Agak-agak mirip sama kita kan. Yang namanya kasih dan setia itu diuji ketika kita mengalami penderitaan. Ketika engkau mengalami penderitaan aniaya, dengan air mata engkau berkata, Tuhan engkau baik. Itulah saudara, tingkat tertinggi dari kasih dan setia kita kepada Tuhan. Kita nggak mungkin bisa setia kepada sesama kita kalau sama Tuhan kita tidak setia, omong kosong. Tuhan bilang gak mungkin engkau bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat kalau orang yang di depan matamu saja engkau lihat kau tidak kasihi.
Belajar mengasihi. Bagaimana suami bisa mencintai istri dengan sungguh-sungguh, dengan kesetiaan, kalau si suami ini mencintai Tuhan. Amin. Makanya tolak ukurnya Tuhan. Anak muda, jangan kau pacaran dengan orang yang gak takut Tuhan, gak cinta Tuhan. Makan itu cinta. Saya selalu berkata, cinta itu pret. Ya. Makanya cari yang mengasihi Tuhan. Kalau dia mengasihi Tuhan, dia pasti mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak-anak. Tapi kalau dia nggak mengasihi Tuhan, sekaya apapun, seganteng apapun, ngomong aja pret. Ya, nggak ada itu, bohong. Karena di dalam pernikahan cinta itu akan diuji. Ya, cinta harus berubah menjadi kasih. Kenapa saya bilang cinta itu pret? Cinta itu menuntut. Kalau yang dituntut masih ada, masih cinta. Tapi kalau yang dituntut sudah nggak ada, ya udah nggak cinta dia. Beda dengan kasih. Kasih itu cenderung memberi, tidak pernah menuntut. Karena itu Alkitab bilang kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ya, tidak mementingkan diri sendiri. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Bagaimana kita bisa mengasihi dan punya kasih setia? Ya kita harus belajar untuk mengasihi Tuhan di dalam hidup ini, saudara. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Barulah engkau bisa mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita gak mungkin bisa mengasihi orang lain kalau kita gak mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Udah usah angkat tangan yang tiap hari marah-marah. Di sini ada bapak-bapak, ya tiap hari marah terus, nggak pernah senyum, di rumah marah saja, mukanya ketekuk, jelek, tuwe. Orang tuh kalau nggak senyum mukanya tuwe, ya bertobat. Lihat kanan kirimu, ada yang nggak senyum nggak? Ya bilang tuwe kau. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Ya kalau kau rajin tersenyum berbuat baik, firman Tuhan bilang mukamu berseri-seri. Kayak saya ini loh. Masalah buat lo. Kalau Anda tiap hari marah-marah cek ya, pasti banyak setan di hatimu. Saudara ngaku atau tidak, saya yang ngomong ini. Ya setan itu suka tinggal dalam hati orang yang marah-marah. Ya, tapi setan gak suka sama orang yang penuh damai sejahtera. Kenapa? Karena Alkitab berkata, Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi orang yang tinggal dalam kerajaan Allah, dalam sorga. Sorga itu kan bukan nanti kau mati kau masuk sorga, kelamaan. Tuhan mau kita masih di dunia ini, kita hidup dalam sorga. Latihan memang hidup di sorga, latihan memang sekarang ada di dunia ini. Sorga itu apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Jadi saudara mulai belajar sekarang latihan hidup di sorga. Supaya nanti kau tidak salah. Di sorga nanti kau marah-marah, kau berantem, kau maki-maki orang. Malaikat bilang, kenapa kau ada di sini? Bukan tempatmu di sini. Karena kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Itu kerajaan Allah. Bukan soal mobil mewahmu, bukan soal jumlah depositmu, bukan soal rumah mewah. Tapi kerajaan sorga, kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Kerajaan setan sebaliknya, neraka itu ya dosa, marah-marah, stres. Galau.com. Orang yang tiap hari stres, marah-marah, galau. Anda sudah berada di neraka sekalipun Anda masih ada di dunia. Jadi kaya itu bukan tolak ukur orang itu diselamatkan. Ya, tolak ukur orang sudah diselamatkan, mengalami sorga di bumi, itu dia hidup yang pertama dalam kebenaran, ada damai di hatinya, ada sukacita di hidupnya. Bilang amin. Jadi kalau kau suami istri tiap hari kau ribut di rumah berantem, itu banyak setan di rumahmu. Jangan-jangan kaulah setannya. Ya, maaf ya, Bapak siapa suruh Bapak undang saya ke sini, Pak. Memang khotbah saya begini ya, jadi nggak diundang juga nggak apa-apa nanti. Ya, apa itu khotbah kok setan-setan? Memang benar, nggak usah diperhalus-halus lagi sekarang orang Kristen itu.
Kebanyakan khotbah yang enak-enak, alus-alus, nggak tobat-tobat. Jadi kita to the point saja. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Amin. Jangan jadi setan, saudara. Ya, kita hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, itu surga. Tapi orang yang kehilangan damai sejahtera, sukacita, nah saya dulu waktu belum bertobat, aduh saudara, saya hidup enggak ada damai. Makanya benar, bukan soal kaya, orang diberkati itu bukan soal uang. Jangan kau pikir, oh saya ini kaya berarti diberkati Tuhan. Sorry. Ya sorry, malah Alkitab bilang orang kaya itu susah masuk surga. Ya susah, kenapa? Orang yang diberkati Tuhan itu dia hidup dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Walaupun dia miskin, ada damai di hidupnya, ada sukacita, itu surga. Saya banyak ketemu orang kaya-kaya di Jakarta. Senyum susah. Memang biasa orang kaya itu susah senyum. Ya, saya enggak tahu kenapa. Kalau ketemu shalom Pak, shalom. Senyumnya sedikit aja. Langsung balik lagi. Enggak tahu kenapa ya, mungkin takut wibawanya jatuh. Kalau dia tersenyum gitu mungkin jatuh wibawa. Padahal kan jatuh tinggal pungut lagi, susah amat sih. Ngapain sih jaim? Jaga image ya. Nggak usah, hidup ini biasa aja. Sebaliknya saya kalau lewat di pangkalan ojek, itu tukang ojek ketawa kebahak-bahak, mulutnya terbuka lebar-lebar. Jadi saudara, kadang-kadang saya bilang sama suami, jadi lebih bahagia mana ya? Orang-orang kaya yang kita lihat di gedung mewah itu senyumnya diatur, semua diatur. Atau itu tukang ojek dia di pangkalan ojek. Engkau kaya, nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita. Itu neraka loh. Memang setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pasti jadi. Kenapa kau tertawa? Pertanyaan saya, sudah aneh kau saudara? Amin. Bagaimana enggak aneh? Dulu merokok, ketemu Yesus tidak merokok lagi. Amin. Masih ada yang merokok di sini? Tidak usah angkat tangan. Saya bisa lihat muka-mukanya dari sini, yang merokok ini. Kenapa? Di kepalamu ada asap. Bertobat. Ya, aneh, jadi aneh. Dulu marah-marah, sekarang nyanyi-nyanyi. Amin. Harusnya begitu. Dulu sebelum terima Yesus pelitnya melitit. Ya, lipetannya mantap. Pokoknya begitu uang masuk dalam nama Yesus, tidak keluar-keluar. Pakai ayat lagi, dia tengking lagi. Setelah terima Yesus, jadi pemurah. Tukang memberi, suka menabur. Kenapa kalau ngomong menabur mukanya tegang semua? Ya, amin, amin. Ada keanehan yang terjadi. Ada perubahan yang terjadi. Jangan sebut dirimu Kristen, pengikut Yesus kalau hidupmu belum berubah. Gampang aja tahu kita ini benar-benar Kristen yang sejati. Ya lihat, berubah gak hidupmu? Kalau belum berubah berarti engkau belum jadi Kristen. Ya ada saatnya memang Tuhan izinkan supaya iman dan kasih kita kepada Dia itu teruji. Bagaimana seseorang dibilang setia? Kalau kita bertahan sampai di garis akhir. Amin. Ya, pernikahan itu akan dibilang setia kalau kita ini suami istri bertahan. Ya, tidak selingkuh. Saya percaya di Semarang ini jarang yang selingkuh ya. Atau ada? Banyak enggak? Enggak ada lah ya, orang Semarang itu semua manis-manis ya. Jakarta banyak, di sini enggak ada lah, enggak ada yang ngaku. Ya, saudara, kesetiaan itu teruji, makanya janji nikah pun diucapkan kan. Aku berjanji mencintai suamiku dalam keadaan sakit ataupun sehat, miskin ataupun kaya. Itu ada di janji nikah. Tapi sekarang banyak orang itu ya menyia-nyiakan pernikahan. Jaga saudara, engkau tidak mungkin setia kepada Tuhan kalau engkau itu dalam rumah tangga saja saudara, ya tidak menghargai istri, tidak menghargai suami, tidak mencintai suami. Kita belajar
untuk mengasihi Tuhan. Dan kita bisa mengasihi suami dan mengasihi. Saya banyak layani sekarang. Bahkan kemarin ada yang ngomong, Bu, suami saya berselingkuh. Berdoa, Bu. Jangan putus harapan, berdoa, Bu. Udah berdoa. Tiba-tiba dia tanya saya, Bu, saya dapat suara Tuhan. Apa Tuhan bilang? Tuhan berkata, engkau harus melakukan kehendakku, anakku. Kehendakku adalah kau ceraikan suamimu dan kau akan menikah dengan laki-laki lain. Saya bilang, ini Tuhan yang mana yang ngomong begitu ya? Hati-hati loh saudara. Beda tipis antara suara Tuhan sama suara setan loh. Ya, saya bilang, Bu, itu sesat, itu setan, Bu. Kau akan menikah dengan seorang laki-laki yang sudah beristri, tapi istrinya itu tidak baik sama suaminya. Jadi dia juga akan bercerai dan kalian berdua akan menikah. Enak sekali ada Tuhan begitu ya. Sembarang saudara. Kesetiaan itu, setia sampai akhir, kasih dan setia dalam segala keadaan. Hari ini saya melihat bagaimana karya Tuhan di hidup saya. Ketika saya terus setia mengikut Dia tanpa kompromi, mencintai Tuhan sampai di garis akhir. Hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Jangan mengkhianati Tuhan. Jangan saudara pikir murtad itu berarti meninggalkan Tuhan Yesus. Oh, saya pindah agama itu murtad. Enggak, banyak orang masih di dalam gereja tapi dia sudah murtad dari Tuhan. Waktu engkau tidak percaya lagi kepada Tuhan, waktu engkau meragukan Tuhan, engkau sudah murtad secara rohani. Duduk di gereja tapi tidak pernah mengandalkan Tuhan. Mengandalkan kekuatan pikirannya, Alkitab bilang terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan kepintarannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin saudara. Mari kita belajar setia sampai di garis akhir. Buka bersama Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 saudara. Firman Tuhan berkata di sana. Yakobus 1 ayat yang ke-12 ya. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kesetiaan teruji sampai pada garis akhir. Jangan pernah engkau menyangkal Tuhan. Jangan pernah engkau menolak Tuhan dalam hatimu. Bertahan di dalam pencobaan. Sekalipun sulit, percaya saudara. Saya ini bukan cuma ngomong, saya sudah melihat, saya sudah membuktikan kasih setia Tuhan itu dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan menuntun, bagaimana Tuhan menyertai dari yang 1 tahun saya jalani hidup di kos-kosan. Setelah itu saya masuk sekolah Alkitab di Makassar. Berat hidup, berat saudara. Saya pernah merasakan hidup di satu titik terendah. Tidak punya uang 1 sen pun. Tidak punya 1 orang pun yang bisa saya jadikan tempat sandaran. Dan disitulah hanya benar-benar saya bergantung kepada Tuhan. Seringkali Tuhan harus buat kita ini gak bisa lagi kemana-mana. Hanya bergantung kepada Tuhan. Saudara, ketika saya hanya memang bergantung kepada Tuhan, di situ saya baru melihat Tuhan itu nyata. Dia ada saudara. Tuhan itu hidup. Kalau saya cerita kesaksian bagaimana pemeliharaan Tuhan, itu saya nggak bisa ngomong. Tuhan itu ada dan Dia nyata. Makanya alami Tuhan. Setia kepada Tuhan, kasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budimu. Ya. Dan di dalam kasih itu pasti ada komitmen. Amin. Ya, dalam kasih itu ada komitmen. Gak ada orang nikah bilang begini, kita nikah ya. Kalau sudah enggak cocok, kita pisah ya. Kita nikah ya, enggak, kasih. Itu ada komitmen di dalamnya. Tuhan mencari orang-orang yang setia, yang bertahan sampai pada garis akhir. Kalau kita ini hanya mengasihi tanpa kesetiaan itu percuma. Ya, tapi bertahan sampai di garis akhir itu yang Tuhan cari. Kita nggak tahu kita hidup sampai kapan.
Tapi biarlah Tuhan dapati hati kita ini tetap percaya kepada Dia. Ya, melewati pergumulan. Saya tadi mendengar kesaksian saudara di ruangan dalam, ya, mendengar kesaksian bagaimana keluarga Bapak Gembala, Ibu Gembala menghadapi badai yang bertubi-tubi. Ya, ibu kena bom, ya. Dan bagaimana kehilangan seorang anak yang dikasihi. Ya, gampang membuat kita ini bertanya, di mana Tuhan itu? Ketika kita mengalami badai, menghadapi terpaan, lalu kita merasa Tuhan jauh. Kita merasa Tuhan tidak setia, dan iblis itu sering kali memutarbalikan firman, mengintimidasi kita dengan berkata Tuhan tidak setia. Saya pernah mengalami kecelakaan maut. Satu keluarga, kami mau pelayanan di Anyer dari Jakarta. Satu keluarga berangkat, satu mobil berlima kita. Waktu itu naik mobil Honda Freed, saudara. Ketika berhenti di pintu tol, itu jalannya menurun begini, mau keluar di Cilegon. Kami lagi berhenti, keadaan mobilnya mau bayar tol. Tiba-tiba ada bus, saudara, dari atas itu lajunya benar-benar prima. Dia mengarah kencang, saudara, dari atas tanpa rem. Mobil kami lagi berhenti mau bayar tol. Dia hantam mobil kami yang pertama, saudara. Dan untung suami saya sempat banting setir ke kanan, jadi mobil kami terbalik ke sebelah kanan. Dia masih hantam 5 mobil lagi di depan, tapi benturannya tinggal sedikit karena yang pertama tuh di mobil kami. Mobil saya hancur 80%. Anak saya yang paling kecil tidur melintang di belakang. Ketika anak saya yang paling kecil itu, kejadian itu, dia tiba-tiba sudah di pangkuan saya di depan. Airbagnya keluar semua, berasap mobil putih. Hanya seperberapa detik, saudara, kita sudah kehilangan kesadaran. Saya baru menyadari kenapa kita ini harus hidup kudus. Karena waktu mengalami begitu, tidak sempat bertobat. Mati itu hanya berjarak 1 detik dari hidup manusia. Mengalami keadaan kaget, dihantam bus gitu, kami terbalik di mobil itu. Saya tiba-tiba udah hilang ingatan, kaget pertama, abis itu hilang ingatan. Udah gak ingat apa-apa mengalami begitu. Gak mungkin sempat, Tuhan ampuni saya selingkuh, Tuhan ampuni saya menipu orang, ampuni. Gak sempat. Makanya perlu berjaga-jaga setiap waktu itu, berjaga-jaga. Mobil itu, saudara, terbalik, hancur 80%. Dan puji Tuhannya kami satu keluarga tidak ada tetesan darah satupun. Itu Tuhan, saudara. Ya, saya nggak ada yang mau nolong karena mobil kami berasap. Semua orang bilang mau meledak. Saya berdiri, saya injak setir, suami saya di bagian bawah, soalnya kan terbalik. Anak-anak saya keluarin dari jendela. Ya, lalu kami semua akhirnya puji Tuhan bisa keluar. Keadaan mobil terbalik, sudah berasap, tape-nya masih bunyi di mobil. Lagunya apa? Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Coba. Kecuali saudara kami tabrakan, mobil terbalik, lagunya abang ini lihat-lihat bodiku yang seksi. Mungkin masuk akal ditabrak, lagunya begitu, dangdutan. Ya. Lagunya masih berdengung. Ku bersyukur selalu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Coba saudara. Iblis mulai menuduh saya. Mana Tuhanmu yang katanya mengasihi? Di mana Tuhanmu? Seminggu sebelumnya rumah kami kerampokan. Semua handphone, iPad hilang. Hampir 70-an juta dibawa sama maling. Itu seminggu sebelumnya. Saya ini hamba Tuhan loh. Saya mau saksi apa? Kan lebih enak kalau saya bersaksi, saudara. Minggu lalu rumah saya kemasukan maling. Nggak ada barang yang hilang, malingnya tergantung di pagar saya. Itu mesti jemaat tepuk tangan semua. Dahsyat tuh Tuhan. Iya toh?
Tapi kesaksiannya rumah saya kemasukan maling, 70 juta hilang di bawah handphone, iPhone. Ya, enggak enak toh. Saya waktu itu bilang ini, Tuhan, kayaknya rumah orang yang lebih berdosa dari saya banyak deh. Ya. Karena kita ini kalau ngalami musibah kan langsung introspeksi diri toh. Ini yang lebih berdosa dari saya banyak, kenapa rumah saya yang dimasukin? Minggu depannya tabrakan. Banyak yang WA, SMS gini, Bu, introspeksi diri. Lu mending gak usah WA, gak usah ngasih kata-kata apa-apa, gak usah komen. Daripada lu komen, nyelekit. Ya enggak saudara? Mulutnya tuh setajam silet. Komen, introspeksi diri. Kenapa ibu mengalami bertubi-tubi? Introspeksi diri. Dalam hati saya, enggak usah kau bilang begitu. Waktu saya kecelakaan, saya langsung introspeksi diri. Masalahnya, waktu saya introspeksi diri, kalau saya temuin gini, oh ini gara-gara saya selingkuh ini. Atau oh ini gara-gara saya nipu orang, kemarin duitnya saya bawa. Kalau gitu kan enak kan? Masalahnya saya coba introspeksi, saya tidak menemukan ada dosa yang begitu wow. Yang membuat Tuhan menghukum kami. Saudara, satu perasaan yang sangat membunuh dan rasanya bisa meninggalkan kasih setia kita kepada Tuhan ketika kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Saya rasa waktu itu Tuhan kayaknya tinggalin aku. Kenapa saya mengalami begini Tuhan, di mana pembelaanmu? Mungkin malam ini ada di antara saudara berkata, Tuhan kenapa hidupku gini-gini saja? Aku tidak melihat pembelaanmu. Di mana engkau Tuhan? Hati-hati saudara, saat itulah kita bisa meninggalkan kasih setia kita kepada Tuhan. Kita tidak mencintai dia lagi. Tapi di situ saya baru sadar apa yang Ayub alami. Bertubi-tubi yang dia alami. Tapi kasih setianya teruji. Kenapa Ayub mendapatkan kembali berlipat dari apa yang dia kasih? Yang lucu, orang yang ngomong introspeksi diri itu, tiba-tiba saya dikasih mobil baru sama Tuhan. Honda Freed-nya hancur, gak bisa diperbaiki. Saya ganti waktu itu Innova terbaru. Dia WA saya gini, puji Tuhan ya Bu, ternyata ibu kecelakaan karena Tuhan mau ganti mobil. Orang Kristen yang pikirannya picik. Saya balas begini, ibu mau ganti Mercy? Saya doakan masuk di bawah kontainer. Kok pikirannya picik gitu loh. Ya. Tapi saya percaya setiap ujian iman yang kita alami itu ada nilai, ada bobot ilahi di dalamnya. Ada nilai pembelajaran yang itu tidak bisa dunia berikan saudara. Engkau gak bisa beli itu dengan uang. Karena itu jalani setiap proses di hidupmu, bertahan sampai di garis akhir. Sepahit apapun yang kau alami sekarang, bilang Tuhan aku mau bertahan. Mengasihi engkau dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatanku. Saudara, Alkitab berjanji kalau engkau setia sampai akhir, engkau akan mendapat penghargaan di mata Tuhan dan di mata manusia. Kita percaya, dia Tuhan yang berjanji, tidak ada satupun yang dia ingkari. Coba kita kembali ke Amsal 3 tadi, saya minta imam musik untuk bersiap. Amsal pasal 3 tadi, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, baca lagi bersama-sama. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, ayat 4. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Engkau akan menerima kasih dari Tuhan dan penghargaan dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Sampai akhir kami menutup mata Tuhan. Kami mau setia kepadamu. Terima kasih Bapa. Ini ungkapan hati kami di hadapan Tuhan.
apapun pencobaan, persoalan, tantangan yang sedang kami hadapi, kami mau bilang di hadapan Tuhan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayan sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan. Apapun yang sedang Tuhan izinkan hari ini, katakan, Tuhan, kami mau belajar setia. Ampuni kami kalau ada prasangka kepada Tuhan bahwa Engkau meninggalkan kami, bahwa Engkau tidak baik bagi kami. Ajar kami Tuhan, menunjukkan kasih tertinggi kami kepada Tuhan. Di dalam tekanan kami mau bilang, Tuhan Engkau baik. Kami mau bilang Engkau baik bagi kami Tuhan. Biarlah kasih dan setia tidak meninggalkan hidup kami Tuhan. Tidak meninggalkan Engkau. Tidak meninggalkan semua janji-janji firman Tuhan. Tapi justru kami mau dalam ketekanan, kesengsaraan, iman kami terbukti di hadapan Tuhan. Ajar kami setia Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.